Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita sudah sampai akhir sesi ya pada pembelajaran gradien dan persamaan garis. Untuk kali ini kita akan mencari persamaan garis jika garisnya itu saling sejajar dan tegak lurus. Maksudnya apa? Saling sejajar berarti itu kedua garisnya itu sejajar, berarti tidak akan bertemu. Kemudian kalau yang tegak lurus, kedua garisnya itu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian untuk kali ini kalian bisa lihat pada lembar aktivitas siswa yaitu MTK 25, kita akan mencoba 4 kasus di sini ya, kasus 1, 2, 4 dan 5. Ya kan, mengenai persamaan garis yang saling sejajar dan tegak lurus. Caranya bagaimana? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Oke, kita langsung saja untuk bagaimana cara mencari persamaan garis yang saling sejajar terlebih dahulu ya. Lihat MTK 25 kasus pertama, di sini persamaan garis yang melalui titik 3, -2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan negatif 7X tambah 8. Ini ada 4 pilihan, jawaban mana yang paling tepat? Kita menggunakan cara sama seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Untuk kasus persamaan garis yang saling sejajar dan tegak lurus menggunakan cara Y kurangi Y1 sama dengan M kurung buka X kurangi X1, seperti itu ya. Kemudian berarti kita menentukan X1 dan Y1 nya sudah adakah? Sudah, yaitu ini, berarti 3, -2. Kemudian kita menentukan M nya ini belum ada. Di sini keterangannya sejajar dengan garis Y sama dengan negatif 7X tambah 8. Berarti langkah awal karena saling sejajar sehingga nilai gradiennya sama, sehingga gunakan nilai gradien atau M yang pertama kali ditemukan. Berarti kita nyari nilai M atau nyari gradien dari persamaan ini, Y sama dengan negatif 7X tambah 8. Berarti kita cari, ingat mencari gradien dengan cara persamaan ada 2, X per Y atau min X per Y. Untuk yang ini karena beda ruas, Y di ruas kiri dan X ruas kanan, kita menggunakan cara M sama dengan X per Y. X-nya di sini angka berapa? Negatif 7. Kemudian Y-nya angka berapa? 1. Karena kalau nggak ada angkanya berarti angka 1. Kemudian kita sederhanakan. Negatif 7 bagi 1 ketemunya negatif 7. Berarti ini sudah ditemukan pertama kalinya nilai M-nya. Berarti nilai M-nya yaitu negatif 7. Setelah ini bagaimana? Kita tinggal memasukkan ke persamaan Y kurangi Y1 sama dengan M kurung buka X kurangi X1 di sini ya. Kita memasukkan angkanya. Di sini untuk Y-nya negatif 2, sehingga kita kurungkan terlebih dahulu. X-nya 3, M-nya negatif 7. Selanjutnya diapakan? Kita hitung yang ruas kanan terlebih dahulu. Negatif 7 kali X, negatif 7X. Negatif 7 kali negatif 3, ketemunya 21. Kemudian yang bagian kiri, Y kurangi negatif 2, ketemunya Y tambah 2. Selanjutnya kita apakan? Kita lihat pada pilihan jawaban. Ingat, kita lihat pada pilihan jawaban di sini. Ternyata di pilihan jawaban bentuk atau posisi X dan Y-nya di ruas kiri semuanya ya, sedangkan angkanya di ruas kanan. Berarti kita pindah, min 7X-nya pindah ke ruas kiri menjadi 7X tambah Y, awalnya negatif sehingga menjadi positif. Kemudian 2-nya pindah ke ruas kanan, awalnya positif menjadi negatif. Kemudian kita sederhanakan, 7X tambah Y sama dengan 19. Sehingga hasilnya untuk kasus 1 pada MTK 25 yaitu A, 7X tambah Y sama dengan 19. Oke, kita lanjut untuk persamaan garis saling sejajar untuk kasus yang kedua. Ya, berarti kita sama ya menggunakan cara Y kurangi Y1 sama dengan M kurung buka X kurangi X1. Berarti koordinat titiknya sudah ada, yaitu negatif 1,2, X1 nya negatif 1, Y1 nya 2. Berarti yang dibutuhkan adalah nilai M ya, karena ini saling sejajar sehingga nilai gradiennya yaitu sama, sehingga kita gunakan nilai gradien yang pertama kali ditemukan ya kan. Bagaimana cara mencari nilai M atau gradiennya? Kita mencari nilai M atau gradiennya dari persamaan garis ini nih, 5X tambah 3Y tambah 17 sama dengan 0. Berarti kita akan mencarinya dengan persamaan, karena ini X dan Y nya satu ruas, kita menggunakan cara min X per Y ya kan. Min-nya tulis, kemudian kita lihat X-nya angka berapa? 5, kemudian Y-nya angka berapa? 3, sehingga M-nya adalah negatif 5 per 3. Berarti kita sudah menemukan koordinat titik serta nilai M-nya. Berarti kita tinggal memasukkan ke persamaan atau rumusnya di sini ya. Kita tinggal memasukkan saja untuk mencari persamaan garisnya. Kita ganti Y1-nya dengan 2, kemudian M-nya negatif 5 per 3, negatifnya di angka 5 ya. Boleh juga di angka 3, salah satu intinya, tidak boleh dua-duanya. Kemudian untuk yang X1-nya, ingat di sini negatif.
sehingga perlu dikurungi seperti ini ya. Setelah itu kita sederhanakan yang bagian kanan, X kurangi negatif 1 menjadi X tambah 1. Setelah ini diapakan? Kalikan silang ya, berarti 3 kalikan Y kurangi 2, kemudian negatif 5 dikalikan X tambah 1. Setelah ini diapakan? Kita kalikan pelangi, 3 kali Y ketemunya 3Y, 3 kali negatif 2 negatif 6, negatif 5 kali X negatif 5X, negatif 5 kali 1 negatif 5, berarti ketemunya ini. Selangkah selanjutnya kita lihat pada pilihan ganda. Pilihan ganda di sini variabel X dan Y letaknya di mana? Di ruas kiri semuanya, sehingga kita pindah yang X sama Y-nya pindah ke ruas kiri semuanya, sedangkan yang angka pindah di mana? Pindah ke ruas kanan, karena bentuknya seperti itu. Kita pindah sehingga 5X yang awalnya negatif 5X menjadi 5X, 3Y-nya tetap di ruas kiri. Kemudian negatif 5 tambah 6, awalnya negatif 6 pindah ke ruas kanan menjadi plus 6. Setelah ini kita sederhanakan lagi, 5X tambah 3Y sama dengan 1. 1 dari mana? Negatif 5 tambah 6. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan mencari persamaan garis yang tegak lurus di sini ya. Masih MTK 25, kasus yang keempat di sini. Ya kan, pertanyaannya mencari persamaan garis melalui titik 0,7 dan tegak lurus dengan garis 2X kurangi Y sama dengan 8. Oke, penyelesaiannya berarti menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Berarti kita butuh X1, Y1, dan M atau nilai gradien. Kita sudah tahu koordinat titiknya yaitu 0,7, X1-nya 0, Y1-nya 7. Berarti M-nya ini belum ada ya. Ini ada perbedaan, kalau yang sejajar kita menggunakan M pertama kali yang ditemukan. Tetapi untuk yang tegak lurus, kita menggunakan M yang kedua kali yang ditemukan. Berarti nilai M yang kedua kali yang ditemukan. Maksudnya apa? Kita lihat bersama-sama nanti. Berarti kita akan mencari nilai M dari persamaan ini, 2X kurangi Y sama dengan 8. Kita cari dengan menggunakan cara apa? X per Y atau min X per Y? Karena ini satu ruas, sehingga kita menggunakan cara min X per Y. Ya, minnya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian X-nya angka berapa? Ini angka 2. Berarti negatif 2. Kemudian Y-nya di sini, kalau nggak ada angkanya berarti angka 1. Berhubung di sini ada min, berarti Y-nya negatif 1 ya. Kemudian kita sederhanakan, bilangan negatif dibagi bilangan negatif, ketemunya bilangan positif, sehingga ketemunya 2/1. Berarti ini merupakan gradien pertama kali yang ditemukan. Karena ini saling tegak lurus, sehingga kita menggunakan M yang kedua. Ya, ini M yang pertama 2/1 ya. Berarti M yang kedua yaitu negatif 1/2. Maksudnya apa? Berarti untuk mencari M yang kedua pada tegak lurus, kebalikannya, awalnya 2/1 menjadi 1/2. Awalnya positif menjadi negatif. Seperti itu ya. Berarti tidak negatif dua-duanya, yang atas maupun yang bawah itu tidak, tetapi salah satu. Misalkan di sini positif, awalnya positif berubah menjadi negatif, awalnya 2/1 berubah menjadi 1/2. Nah itu ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Contoh lain, misalkan M1-nya 2 per negatif 3. Berarti kebalikannya atau M2-nya menjadi 3/2. Ya, karena di sini negatif sehingga di sini nilai M-nya positif seperti itu. Oke, berarti sudah ditemukan nilai M-nya. Untuk M yang kedua karena tegak lurus kita menggunakan M yang kedua. Kalau yang sejajar kita menggunakan M pertama kali yang ditemukan. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara yang sejajar dengan yang saling tegak lurus. Oke, kita masukkan ke persamaan. Berarti M2-nya kita menggunakan negatif 1/2 di sini ya. Kita masukkan saja di sini. Y kurangi Y1-nya 7, kemudian M-nya pakainya M kedua ini, negatif 1/2. X kurangi X1-nya berapa? 0. Oke, kita sederhanakan lagi. Kita kalikan silang ya. 2 dikalikan Y kurangi 7, sedangkan negatif 1 kalikan dengan X di sini. Kemudian kita kalikan pelang yang ini, 2 kali Y 2Y, 2 kali negatif 7 negatif 14. Kemudian kita lihat pada pilihan ganda atau jawabannya. Di sini X sama Y-nya di mana? Di ruas kiri semuanya ya. Berarti yang ada X sama Y-nya pindah ke ruas kiri, sedangkan yang angka pindah ke ruas kanan. Kita pindah dulu yang ada variabelnya ke ruas kiri semuanya ya, sehingga menjadi X tambah 2Y. Kenapa jadinya X? Karena awalnya negatif X, pindah ke ruas kiri jadinya positif. Kemudian negatif 14 pindah ke ruas kanan menjadi 14. Sehingga untuk jawaban kali ini yaitu yang C. X tambah 2Y sama dengan 14. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan atau untuk mengetahui lebih jauh persamaan garis yang saling sejajar dan tegak lurus.
kita sudah sampai yang terakhir, yaitu persamaan garis yang saling tegak lurus di sini ya. Ini kasus kelima MTK 25. Di sini persamaan garis yang melalui titik 2,-7 dan tegak lurus dengan garis 4x kurangi 3y tambah 8 sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya kita menggunakan cara sama ya. Y kurangi y1 sama dengan m kurung buka x kurangi x1 ya di sini ya. Oke, berarti langkah awal kita harus tahu koordinat titiknya. Apakah sudah ada? Sudah, yaitu koordinat titiknya 2,-7. Sedangkan untuk nilai m-nya belum ada, berarti kita harus mencari nilai m-nya. Karena ini tegak lurus, berarti kita menggunakan m yang keberapa? Masih ingat tadi? Menggunakan m yang kedua. M yang kedua kali ditemukan. Oke, kita sudah mengetahui bahwasanya ketika saling tegak lurus, nilai gradiennya berbeda, sehingga kita gunakan nilai m yang kedua kali ditemukan. Berarti dari persamaan garis ini kita akan mencari m-nya dari persamaan garis 4x kurangi 3y tambah 8 sama dengan 0. Kita cari gradiennya dengan cara persamaan. Kita harus ingat-ingat ya, mencari gradien dengan cara persamaan. Di sini x dan y-nya satu ruas apa beda ruas? Satu ruas, dimana letaknya di ruas kiri semuanya, sehingga menggunakan cara min x per y. Oke, kemudian kita lihat di sini. Di sini rumusnya kan sudah min, kita tulis dulu rumusnya min. Kemudian x-nya angka berapa di sini? Angka 4, tulis angka 4. Kenapa 4-nya jadi negatif Ustadz? Karena di sini rumusnya awalnya sudah negatif, sehingga ditulis negatif 4. Walaupun di sini x-nya positif, tetapi di sini rumusnya sudah negatif, ditulis negatif 4. Kemudian y-nya di sini angkanya 3 karena depannya ada minnya, sehingga ditulis min 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4/3 karena bilangan negatif dibagi bilangan negatif ketemunya hasilnya positif seperti itu. Kemudian apakah ini gradiennya untuk yang di sini? Bukan, karena ini saling tegak lurus. Ingat, ini karena saling tegak lurus ya. Sehingga kita menggunakan m yang kedua. M pertama berapa tadi? 4/3. Sehingga untuk m yang kedua kebalikannya 4/3 berapa? 3/4. Kemudian tinggal ditambahkan negatif. Oke, berarti kalau di sini awalnya negatif 4/3, kebalikannya berapa? 3/4. Apakah perlu ditambah negatif? Tidak usah, karena awalnya negatif menjadi positif. Tapi kalau awalnya positif menjadi negatif seperti ini. Berarti ini ya menggunakan m yang kedua. Contoh yang lain, misalkan m1-nya 1/3, berarti m2-nya negatif 3/1 seperti ini ya. Mudah-mudahan dipahami. Intinya angkanya dibalik, awalnya positif menjadi negatif. Intinya seperti itu untuk m yang kedua. Oke, mudah-mudahan bisa pahami. Berarti kita menggunakan m yang kedua ya. Berarti kita bisa menyelesaikan dengan cara y kurangi y1 sama dengan m kurung buka x kurangi x1 ya. Itu sudah tahu. Kita masukkan saja koordinat titiknya di sini, yaitu y1-nya. Nah, y1-nya yaitu negatif 7 ya kan. Y1-nya negatif 7. Kemudian m-nya kita menggunakan m yang kedua ini ya, yang dikurung ini ya. Kita menggunakan ini. Kemudian x1-nya berapa? 2. Kemudian kita sederhanakan atau kita kalikan silang terlebih dahulu ya. 4-nya kalikan silang dengan sebelah kiri ini, kemudian negatif 3 kalikan silang dengan sebelah kanan ini ya. Berarti 4 kurung buka, kenapa ini jadinya tambah? Karena negatif dengan negatif di sini ya, sehingga menjadi y tambah 7. Kemudian yang kanan negatif 3 nanti dikalikan dengan x kurangi 2 ya. Kemudian kita selesaikan dulu. Berarti yang bagian ruas kiri 4 kali y 4y 4 kali 7 28, sedangkan yang ruas kanan negatif 3 kali x negatif 3x, kemudian negatif 3 kali negatif 2 ketemunya positif 6. Kemudian kita lihat pada jawaban di sini variabel x dan y letaknya di mana? Di ruas kiri semuanya ya, sehingga kita pindah yang ada variabel x dan y-nya di ruas kiri, sedangkan yang angkat letaknya di ruas kanan. Berarti seperti ini. Kemudian kita sederhanakan yang bagian kanan 6 kurangi 28 ketemunya negatif 22. Sehingga hasil jawabannya yaitu yang B, 3x tambah 4y sama dengan negatif 22.